Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Mengamati perkembangan pembunuh ibu dan anak di Subang sepertinya sudah menemukan sinyal terang benderang dalam pengungkapannya. Hal ini didasarkan dari beberapa kali pemeriksaan terhadap saksi kunci dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sehingga nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu melayang. Saksi kunci yang dihadirkan tim penyidik Polda Jabar dari beberapa kali pemeriksaan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah keluarga dekat korban, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Meski di sisi lain terungkap ada jejak sosok misterius di TKP. Mengutip Des Jabar, yang update pada tanggal 9 Desember tahun 2021, dengan judul tulisan, Temuan Jejak Misterius di TKP Pembunuhan Ibu dan Anak Subang, menanti pemiliknya, bernyanyi. Sudah sangat gamblang kendati polisi terganggu dengan hadirnya sosok misterius di TKP itu, pemeriksaan saksi kunci pembunuh ibu dan anak di Subang mendapat porsi istimewa. Di kanal YouTube Denny Darko yang menghadirkan sosok ahli forensik Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri, dengan senyuman Sumi Hastri sudah memberikan jawaban pasti. Saya melihat dari senyuman Bu Sumi sudah menjawab, siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuh ibu dan anak di Subang yang sebenarnya, kata Denny Darko dalam salah satu cuplikan adegan di kanal YouTube miliknya. Isyarat senyum Dr. Sumi Hastri adalah jawaban yang mengarah pada sosok kerabat terdekat mendiang Tuti dan Amel, yakni Danu. Di cuplikan kanal YouTube milik Denny Darko, Dr. Sumi Hastri lebih menegaskan pada DNA puntung rokok milik Danu. Namun di bagian lain pada pemeriksaan tanggal 6 Desember tahun 2021 lalu, kuasa hukum Danu yakni, Ahmad Taufan Sudirjo tidak terlalu memperdulikan keberadaan DNA puntung rokok tersebut. Menurut saya itu tidak terlalu krusial, kata Ahmad Taufan saat diwawancara wartawan usai pemeriksaan tersebut. Fakta lain menyebutkan, polisi bersikukuh mencurigai luka di badan Danu. Luka tersebut berada di tangan dan di kaki. Bahkan Danu dibuatnya untuk mengelak atas luka yang dideritanya itu. Menurut Danu, luka di badannya itu akibat sensitif kulit yang kerap ia garuk di saat terasa gatal. Seperti yang telah diungkap sebelumnya di kanal YouTube Anjas di Thailand, dari analisisnya, menyebutkan sepandai-pandainya menyembunyikan jejak kejahatan tetap akan meninggalkan bekas yang tertinggal. Bahkan Anjas di Thailand dalam analisisnya menyebutkan, bukan tidak mungkin keterlibatan Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ikut andil di dalamnya. Hanya saja di sini perannya sebagai apa, itu pihak kepolisian yang menyebutkannya, tutur Anjas dalam kanal YouTube-nya. Sementara Danu, kembali dibuat heran oleh polisi. Pasalnya oknum Banpol yang mengetahui persis tragedi pembunuh ibu dan anak di Subang, belum disentuh. Padahal menurutnya, ciri-ciri fisik sosok oknum Banpol itu disebutkan secara detail. Kok kenapa tidak disentuh, ungkap Danu usai pemeriksaan pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 lalu. Pengalihan perhatian agar polisi melakukan pengungkapan lain di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, menurut Denny Darko itu adalah sesuatu yang bisa disebut lazim. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.